Darah ini racing general. Mungkin itulah yang akan diucapkan oleh Max Verstappen ketika ditanya kenapa dia sangat terobsesi dengan balapan. Pekan lalu setelah menang di F1 GP Italia, Verstappen mengisi waktu luangnya dengan balapan di salah satu sirkuit paling legendaris dan paling berbahaya di dunia, yaitu Nürburgring Nordschleife. Ini bukan pertama kalinya ia membalap di sana, karena jika kalian ingat sekitar bulan Juni yang lalu, Verstappen pernah diam-diam melakukan tes dengan nama samaran Franz Hermann. Dia lakoni tes perdananya di Nordschleife dengan mobil Ferrari 296 GT3, dan meski cuma lakoni 2 atau 3 lap, Verstappen langsung bisa pecahkan catatan rekor pole position di sana secara tidak resmi. Namun karena tes dahulu hanya bersifat uji coba, Verstappen belum mengantongi SIM atau lisensi A untuk bisa ikut balapan secara resmi di sirkuit Nordschleife. Secara kategori FIA, Verstappen masuk ke dalam lisensi Platinum dengan statusnya sebagai pembalap F1 dan memungkinkannya untuk ikut ajang balap seperti Le Mans, WEC, atau balap ketahanan GT3 lainnya. Namun karena Nordschleife adalah trek legendaris dan sangat berbahaya serta memiliki panjang 20 km membelah hutan yang membuatnya dijuluki sebagai The Green Hell, maka diperlukan lisensi khusus supaya bisa balapan di sana. Inilah yang dilakukan Verstappen pekan lalu, yaitu merasakan kembali pengalaman sebagai pembalap rookie demi mendapatkan SIM di Nürburgring. Verstappen diharuskan memakai mobil dengan power yang lebih rendah karena dia belum punya lisensi A, yaitu memakai Porsche Cayman GT4. Itu pun powernya juga harus dipangkas dari yang aslinya 425 horsepower, dikurangi menjadi hanya 300 HP saja, serta ditambah pemberat 30 kilo sebagai syarat tes untuk dapatkan SIM. Verstappen setidaknya butuh 2 hari untuk bisa menyelesaikan tes tersebut, yaitu hari pertama dia harus jalani 8 putaran di Nordschleife dengan mengikuti mobil seorang instruktur. Instruktur tersebut membimbing Max selama 2 lap dan memberi semua informasi soal sirkuit seperti racing line yang optimal di sebelah mana atau curb mana yang boleh dilindas atau harus dihindari. Barulah setelah itu Verstappen selesaikan 6 lap tersisa tanpa mendapat penalti atau insiden supaya bisa lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian esok harinya, Verstappen mengikuti race weekend perdananya dengan berpartisipasi di ronde ke-7 NLS atau ajang balap ketahanan Nürburgring sebagai seorang rookie. Masih memakai mobil yang sama, Verstappen ikut sesi kualifikasi dan langsung unjuk kemampuan di kondisi trek yang basah. Meskipun memakai mobil yang tenaganya dipangkas 125 HP dan lebih berat 30 kg, Verstappen bisa tempatkan mobilnya untuk start di posisi ke-7 di kelas Cup 3 di antara mobil Cayman yang powernya normal. Dia hanya 15 detik lebih lambat dari pembalap pro di kelas tersebut, dan melihat semua limitasi yang ia punya, catatan waktu itu menunjukkan seberapa oke Verstappen di balik kemudi. Untuk balapan, Verstappen sendiri cuma butuh catatkan total 14 lap secara beruntun, tanpa mendapat penalti dengan 2 mobil yang berbeda. Walaupun ketika start dia dibabat habis oleh mobil-mobil yang powernya lebih besar. Namun itu tak masalah, karena fokusnya adalah finish dengan aman dan pulang membawa SIM. Sempat ada kendala karena mobil keduanya alami masalah dan tak bisa ikut race. Verstappen yang sudah kumpulkan 14 lap tanpa penalti akhirnya dianggap sudah lulus tes setelah ditinjau oleh komite sirkuit. Ikut sertanya Verstappen untuk membuat SIM di Nürburgring ini tentu merupakan hal yang sangat positif, baik bagi F1 ataupun bagi balap ketahanan di sana yang dapat exposure besar pekan lalu. Total 1,4 juta orang menonton debut sang 4 kali juara dunia itu di sirkuit Nordschleife, yang jumlah ini tentu berkali-kali lipat dari seri sebelumnya yang mentok cuma ditonton puluhan ribu orang saja. Pihak sirkuit sampai menambah kapasitas penonton yang bisa masuk dan menambah area camping di sirkuit karena efek keberadaan Max Verstappen. Namun yang paling gokil adalah Verstappen yang mau menurunkan egonya untuk mengikuti semua prosedur. Untuk mendapatkan lisensi A adalah hal yang luar biasa. Meskipun birokrasi di Nürburgring dikritik banyak orang termasuk Helmut Marko karena terlalu rumit, namun tidak ada pengecualian bahkan meski dia adalah 4 kali juara dunia F1. Valentino Rossi, seorang legenda besar MotoGP yang sekarang berkarir di balap ketahanan mobil, sampai sekarang belum pernah balapan di Nordschleife karena dia tidak mau mengikuti tes untuk dapat SIM khusus. Jadi bagaimana Verstappen menurunkan egonya untuk balapan dengan mobil yang lebih pelan demi dapatkan lisensi? Tentu patut diapresiasi dan sesuai dengan passion gilanya terhadap dunia balap.
Sekarang dengan keberhasilannya dapatkan lisensi A, maka terbuka sudah pintu untuk balapan di mobil GT3 yang lebih kencang dan bersaing di kelas tertinggi, terutama di Nürburgring atau NLS. Kabarnya Verstappen setelah GP Baku, dia akan ikut ronde ke-9 NLS dengan mobil Ferrari GT3 dari tim Emil Frey Racing, atau mobil yang sama ketika dia tes perdana dengan nama samaran Franz Hermann dulu. Dengan berita kalau dia bisa pecahkan rekor lap saat tes debut, tentu bakal sangat menarik melihat kiprah Verstappen di kelas tertinggi nanti seperti apa. Namun itu bukanlah tujuan utama baginya, karena salah satu impian terbesar Verstappen adalah balapan di ajang paling bergengsi di sana, yaitu Nürburgring 24 jam. Tahun depan sangat mungkin bagi Verstappen untuk ikut ajang tersebut, karena jadwalnya pas dengan jeda 3 minggu di F1, atau tepatnya pada tanggal 15 sampai 17 Mei. Meskipun pengalamannya balapan langsung di Nordschleife terbilang masih sedikit, namun pengetahuannya tentang The Green Hell bisa dibilang sudah sangat mumpuni lewat sim racing. Sebelum ini dia sudah berkali-kali ikut Nürburgring 24 jam secara virtual di sim racing, dan salah satunya ketika ia berhasil menang bersamaan dengan balapan di Imola tahun lalu. Niat Verstappen untuk terjun ke balap ketahanan memang sudah lama ia kemukakan di depan media, karena tidak bisa dipungkiri kalau dia tak bisa hidup tanpa balapan. Ketika pembalap lain memilih istirahat atau berlatih fisik di sela-sela waktunya dari F1, maka Max Verstappen akan memilih balapan, entah itu dari sim racing atau ikut tes privat dengan mobil GT3. Jalannya ke balap ketahanan sudah terbuka dengan mendirikan tim sendiri, yaitu Verstappen.com Racing, yang berlaga di sejumlah ajang di Eropa seperti DTM dan GT World Challenge, yang tinggal sedikit lagi akan menjuarai kelas Gold Cup. Ambisi besarnya tentu bukan cuma berhenti di Nürburgring saja, tapi bisa jadi target selanjutnya adalah Le Mans 24 jam, dengan menempatkan timnya di kelas GT3 atau bahkan di kelas prototype. Namun yang jelas Verstappen tidak ingin sekedar ikut nyemplung saja ke balap ketahanan. Dia ingin melakukannya dengan proper dan menang di baris terdepan, seperti yang ia lakukan di F1. Dukungan penuh dari Red Bull kepada Verstappen untuk turun ke balap ketahanan juga gambaran komitmen mereka untuk bisa membuat sang pembalap makin betah. Diperbolehkan untuk balapan di Nordschleife saja sudah menunjukkan kalau Red Bull mau mengalah supaya Verstappen tetap bahagia di sana. Sebelum ini Helmut Marko selalu melarangnya untuk uji coba ke Nürburgring karena dianggap terlalu berbahaya dan Verstappen merupakan aset terbesar bagi Red Bull. Tahun lalu ketika Red Bull ada event besar di sana, ketika Sebastian Vettel melakukan demo run di Nordschleife, dia malah menunjuk Yuki Tsunoda untuk ikut ketimbang Max Verstappen. Namun sekarang dia sudah diperbolehkan untuk balapan di salah satu trek paling berbahaya di dunia, maka Red Bull sudah ada di fase di mana mereka akan melakukan apa saja supaya Verstappen betah dan melupakan godaan dari Toto Wolff. Apalagi dengan situasi di F1 yang mana gelar kelimanya sudah nyaris mustahil untuk digapai, maka rasa frustrasi Verstappen minimal bisa dihilangkan dengan balapan di Nürburgring. Apa yang dilakukan Verstappen ini mirip seperti pembalap-pembalap F1 di zaman dahulu yang bisa ikut berbagai ajang di luar F1 di musim yang sama. Dahulu sudah jadi hal lumrah pembalap F1 tapi bisa disambi dengan ikut Le Mans atau Nürburgring. Hal itu sudah jarang kita temui sekarang karena jadwal F1 yang makin padat, serta tim yang tidak mau sang pembalap fokusnya terbagi, serta hitung-hitungan resiko yang terlalu berat. Terakhir, ada Fernando Alonso yang bisa ikut Indy 500 pada 2017, meski harus absen di GP Monaco, serta kemenangannya di Le Mans 2018. Kemudian ada pula Nico Hülkenberg yang tidak terduga bisa menang di Le Mans tahun 2015, ketika dia secara bersamaan juga balapan di F1. Balap sampingan seperti ini makin sulit dilakukan di era sekarang, dengan dunia F1 yang semakin intens dan makin padat. Cukup wajar kalau mayoritas pembalap tidak ada niatan untuk coba ajang balap lain. Namun Max Verstappen adalah anomali, yang sehari tidak balapan saja, mungkin badannya sudah meriang dan sakau akan kecepatan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.